Oke, selamat siang dan selamat datang di diskusi hukum menimbang kembali strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Loophole Academy. Perkenalkan, nama saya Ricky, saya akan bertindak sebagai moderator/host untuk acara diskusi hukum kali ini. Nah, sudah bersama dengan kita semua di siang hari ini. Yang pertama-tama, saya akan menyapa dulu Bapak Agus Sunaryanto, selaku Wakil Koordinator dari ICW. Selamat siang, Pak Agus. Halo, selamat siang. Ya, terima kasih Pak sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Siap. Dan yang kedua, itu sudah ada Bang Arsil. Bang Arsil sebagai peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LAIP. Selamat siang, Bang Arsil. Selamat siang. Oke. Dan yang terakhir itu kita sudah kedatangan Pak Amin Sunaryadi, selaku Partner Forensic Investigation dari Assegaf Hamzah and Partners, dan juga sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003 sampai dengan 2007. Selamat siang, Pak Amin. Selamat siang. Oke. Nah, sebenarnya di sini walaupun bentuknya webinar, kita akan karena sifatnya diskusi hukum, kita akan lebih ke arah talk show aja ya. Kita akan ngobrol-ngobrol aja dan tidak akan ada presentasi di dalam webinar kali ini. Nah, alasannya kenapa sih Loophole Academy akhirnya menyelenggarakan diskusi hukum webinar ini yang bertemakan bagaimana sih strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sedikit kilas balik, kalau misalnya kita di paruh kedua dari 2020 ini, cukup banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang cukup prominent ya, yang baru terungkap. Yang pertama kita sebut saja di bulan Oktober 2020 ada vonis terhadap kasus Jiwasraya, vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan 6 orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan beserta dengan uang pengganti. Nah, tapi bergulir kemudian di bulan November 2020 kita mendapatkan kabar bahwa ada Bapak Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta beberapa orang lainnya, yaitu ada 6 orang lainnya juga diikut menjadi tersangka, ditangkap KPK terkait dugaan suap sehubungan dengan ekspor benih lobster. Padahal sebagaimana kita tahu, sektor ini sangat di-highlight oleh Ibu Susi Pujiastuti selaku mantan Menteri KKP sebelumnya. Dan juga di bulan Desember 2020, selang 1 minggu atau 2 minggu setelah penangkapan Menteri Edi Prabowo, kita didapati kabar bahwa ada Juliani Peter Batubara selaku Menteri Sosial tersandung dugaan suap terkait dengan dana bantuan sosial COVID-19, yang mana diduga dirinya mengambil bagian 10.000 dari 300.000 rupiah bansos COVID-19. Nah, kita kalau misalnya saya dari awam yang tidak begitu banyak berkecimpung di dunia tindak pidana korupsi, kemudian bingung. Ini bagaimana sih kok bisa-bisanya kayak sektor-sektor terutama yang dari kedua menteri ini, bagaimana kok bisa sektor-sektor ini yang mana sangat di-highlight, sangat mendapatkan spotlight, kemudian kok malah mereka tuh ada dugaan korupsi dan kemudian malah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah trennya itu sudah mulai berubah lagi ke era-era di sebelum dibentuknya KPK, yaitu yang sudah mulai korupsinya itu mulai gamblang sekali, atau memang sebenarnya ini hanya beberapa kasus saja, atau malah sebaliknya, ini hanya tip of the iceberg, bahwa sebenarnya itu akan ada lebih banyak lagi untuk di tahun depan. Mungkin pertama-tama saya mengundang pandangan dari Bapak Agus Sunaryanto mengenai bagaimana sebenarnya tren pemberantasan tindak pidana korupsi di setidak-tidaknya ya mungkin di tahun ini boleh ataupun di 1 dekade ini juga boleh. Bagaimana Pak Agus? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita melihat tren pemberantasan korupsi di masa pandemi seperti ini ya kita menghadapi situasi yang benar-benar sulit ya, karena kita punya keterbatasan, kita harus memiliki protokol yang ketat, sehingga ini tentu berimbas juga ke aparatur penegak hukum gitu. Dan kita tahu sendiri KPK misalnya beberapa penyidik, termasuk penyidik senior kemarin Novel Baswedan kan juga terinfeksi oleh virus corona ya, dan itu mungkin ya yang membuat misalnya tren penindakan kasus korupsi termasuk di KPK di tahun 2020 ini itu terimbas, jumlahnya sangat sedikit, dan baru di akhir-akhir ada gebrakan. Dan sebenarnya ini juga masih ada pertanyaan apakah kemudian ini akan berakhir gemilang sampai di pengadilan tipikor divonis di penjara gitu ya, di pidana. Nah, karena kan kalau kita melihat undang-undang yang baru kan masih ada ruangnya
untuk misalnya kalau kemudian pada akhirnya tidak terpenuhi buktinya kan bisa juga di SP3 gitu ya. Nah, ini peluang-peluang masih ada menurut saya, belum lagi kalau bicara soal nanti kemungkinan ada pra peradilan mungkin gitu ya. Nah, ini yang masih ada peluang. Tapi secara umum menurut saya kita menghadapi situasi yang benar-benar sulit. Kalau kita lihat misalnya sejak awal di tahun 2020 saja kalau saya melihat pandemi ini dianggap menjadi sebuah peluang untuk mencari keuntungan gitu. Misalnya dari sisi lingkaran terdekat Pak Jokowi saja yang dikelilingi oleh staf milenial, yang kita berharap sebenarnya staf milenial ini punya membawa agenda baru, membawa nafas baru terkait dengan pemberantasan korupsi, karena penegak hukum sendiri kan termasuk KPK bilang bahwa ada kecenderungan anak-anak muda sekarang pelaku korupsi semakin muda gitu ya. Nah, kita berharap sebenarnya dengan staf milenial baru ini mereka membawa wacana baru, membawa agenda-agenda anti korupsi ke lingkaran Pak Jokowi supaya menjadi dinamika, mendinamisir partai politik. Tapi kan pada akhirnya justru staf milenial ini kemudian terjerumus dalam situasi konflik kepentingan. Mungkin teman-teman masih bisa ingat ada Ruang Guru yang ikut dalam menjadi bagian prakerja gitu ya, prakerja gitu, program prakerja. Kemudian juga misalnya staf yang membawa pakai apa itu? Amarta. Ya, Amarta itu yang pakai kop kabinet ya, kop surat kabinet gitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya hal yang menyangkut nilai gitu, hal-hal yang sangat mendasar sebenarnya, tapi pada akhirnya ini menjadi bumerang sendiri buat Pak Jokowi. Nah, dari sisi Pak Jokowi sendiri kan sebenarnya ada situasi di mana kita melihat bahwa Pak Jokowi sendiri lebih paradigmanya lebih kepada ekonomi lah ya, soal pemberantasan korupsi. Ya, investasi. Jadi melihat sepertinya stabilitas ekonomi lebih dikedepankan dan melihat bahwa pemberantasan korupsi justru menjadi mengganggu, menimbulkan kegaduhan yang pada akhirnya membuat investasi lari misalnya. Nah, itu yang menyebabkan dukungannya sebenarnya menjadi sangat kuat di parlemen, dan pada akhirnya yang kita harapkan ada revisi undang-undang tindak pidana korupsi yang bisa mengadopsi misalnya hal-hal yang sudah ada dalam UNCIC, misalnya perampasan aset dimasukkan, kriminalisasi terhadap pejabat asing, kriminalisasi terhadap korporasi sektor swasta. Justru yang direvisi justru undang-undang KPK. KPK-nya. Ini menurut saya jadi persoalan, dan kita juga melihat sekarang kalau misalnya balik lagi ke situasi pandemi, apa yang terjadi di saat ini, misalnya pemilihan menteri yang terjeratnya Mensos ataupun Menteri KKP, menurut saya ini kan juga memberikan gambaran bahwa ya presiden tanpa beban, jadi pemilihan menteri lebih pada kompromi politik gitu. Beda ketika tahap pertama dia banyak melibatkan institusi-institusi di luar termasuk KPK untuk memberikan masukan. Kalau sekarang kan benar-benar tanpa beban, ya udahlah kita pilih aja, dan pada akhirnya ketika yang dipilih adalah orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak yang baik, pengawasan juga minim, dan ya inilah yang dituai menurut saya apa yang ditanam oleh Pak Jokowi sekarang dituai, walaupun sekarang apologinya ya menurut saya adalah ya saya tidak mau kompromi terhadap orang yang melakukan korupsi walaupun itu menteri gitu ya. Ya menurut saya ya itu faktanya ya, tapi masyarakat menurut saya bisa menilai ya apa yang terjadi saat ini gitu, bagaimana komitmen Pak Jokowi. Nah, menurut saya sih itu ya yang terjadi saat ini, dan rasanya sih ke depan kita masih menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita seolah-olah diarahkan bahwa korupsi itu banyak terjadi di level grassroots gitu, bahwa ini ada penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan pengadaan, mungkin nanti soal vaksin, mungkin kita menghadapi soal-soal itu juga. Tapi
pada akhirnya kan orang terbuka bahwa ini sebenarnya efek trickle down effect gitu, bahwa korupsi itu pasti apa dilakukan di atas dan mengalirnya bantuan-bantuan itu semakin kecil mengalir ke bawah karena sudah dipotong di atas. Itu menurut saya itu yang terjadi saat ini, dan ini yang menurut saya memang kita harus sama-sama lagi-lagi mengawasi para elit politik yang di atas gitu ya, jangan sampai kita diarahkan bahwa ini sebenarnya perilaku penyimpangan yang ada di masyarakat, tidak menyampaikan distribusi dengan baik, ada pungli dan lain-lain, tapi kita lupa bahwa sebenarnya elit politik di atas yang memang pelaku sebenarnya gitu. Menurut saya itu dulu, Mas. Baik, ya siap. Terima kasih Pak Agus atas pandangannya. Kemudian kita sekarang beralih ke Pak Amin terlebih dahulu. Kalau dari Pak Amin, ini mungkin bisa disampaikan pandangannya mengapa ini sebenarnya, kenapa sampai ke tingkat menteri sekarang yang tersandung kasus korupsi. Apakah benar karena di masa pandemi ini pengawasannya itu sedang lemah dan kemudian dilihat risk dan reward-nya ternyata ya bolehlah cuan nih bisa diambil gitu. Atau mungkin ada hal lain yang sebenarnya menyebabkan tren tindak pidana korupsi ini berubah di masa pandemi ini. Silakan Pak Amin. Oke. Yang pertama mengenai korupsinya dulu sebelum ke pelakunya nih. Jadi sayangnya di Indonesia ini undang-undangnya menuliskan korupsi itu jenisnya banyak sekali. Ada 30 jenis. Kalau di Amerika Serikat, Inggris, ataupun yang lain, korupsinya jenisnya suap. Cuma itu. Nah, kalau di Indonesia ada 30 jenis, walaupun kalau dikelompokkan menjadi 7 kelompok ya. Kelompok paling banyak itu suap. Ya. Korupsinya itu. Kelompok paling banyak suap. Unfortunately, penegak hukum kita tidak ngomongin suap. Dia lebih banyak ngomong menyalahgunakan wewenang atau melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi teman-teman di kejaksaan, kepolisian, juga auditor BPK, juga teman-teman aparat pengawasan internal pemerintah, itu kemana-mana ngomongnya itu saja. Jadi anggap aja itu kita sebut jenis merugikan keuangan negara. Jadi kemana-mana ngomongnya merugikan keuangan negara. Tidak mensosialisasikan yang jenis suap. Bahkan kalau dilihat dalam kasus yang sedang disidangkan, jaksa senior Pinangki terlibat suap. Jenderal polisi terlibat suap juga gitu kan. Jadi dari perkara dari korupsinya sendiri ada kekeliruan fokus. Jadi terlalu banyak melihat merugikan keuangan negara, melupakan yang suap. Itu dari si korupsinya. Kemudian kalau dari pelakunya, ya otomatis begini, karena kalau dalam diskusi barangkali di kabinet juga, itu Jaksa Agung, Kapolri kalau ngomong korupsi ya urusannya merugikan keuangan negara. Nah, jadi kalau Menteri KKP terima suap untuk tanda tangan dokumen yang terkait dengan izin ekspor benur, dia merasa, ini bukan korupsi, kan nggak merugikan keuangan negara. Mikirnya kan seperti itu. Terus kalau kita lihat di kasusnya Mensos, dia kan terima kickback. Ini lawan hukumnya mana? Saya kan terima kickback. Nah, jadi ada nuansa, kalau saya lihat ya, ada nuansa seperti itu. Kebetulan yang KKP ini persis Menteri KKP yang zaman dahulu kala nih. Waktu itu Pak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin Dahuri itu kan kalau ditanya sampai sekarang juga akan mengatakan saya tidak pernah korupsi. Walaupun di dalam buku catatan yang disita dan kemudian menjadi bukti di pengadilan, di situ tercatat dengan jelas bagaimana pengumpulan data dari perusahaan-perusahaan, bahkan dari anak buahnya, terus data itu diberikan ke siapa-siapa. Uang yang dicatat, dikumpulkan, kemudian dibagi-bagi itu kalau diformulasi dalam hukum pidana itu kan suap. Artinya begini, de facto melakukan suap, tapi nggak merasa melakukan korupsi. Gitu ya.
Kalau kita lihat lagi, ini ada di media massa juga, bahwa dulu Pak Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, itu juga begitu. Dia kan de facto ditangkap KPK karena terima suap. Tapi beliau mengatakan, oh saya tidak korupsi. Saya terima gratifikasi, tapi saya tidak korupsi. Nah, kalau mindset seperti itu ada di level paling atas, menteri kan level atas nih. Ya. Jadi kita harus melihat juga begini, understanding dari pelaku ini mungkin ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau pelaku di level seperti itu juga seperti itu, kita lihat lagi, kenapa penegak hukum ini juga begitu. Dia bolak-balik ngomong ganyang korupsi. Oh, tapi ada jenderal bintang 2, bintang 1 yang terima suap gitu kan. Ada jenderal yang tahu betul soal hukum, tapi terima suap juga. Bahkan dia ngatur bagaimana keluar fatwa Mahkamah Agung, tapi terima suap gitu kan. Di dalam mindset-nya, di dalam hatinya, itu seakan-akan suap itu bukan korupsi. Nah, jadi kembali ke bunyi undang-undang kita, di dalam undang-undang kita itu yang dirumuskan paling banyak korupsi jenis suap. Tapi yang dipahami orang banyak bukan itu. Nah, jadi kalau mau lebih baik ya, ayo mindset ini diubah. Jadi yang diprioritaskan suap. Ini baru korupsi dan orang pelakunya nih. Bagaimana langkah berantas ke depan? Ini unfortunate lagi nih. KPK punya 2.000 orang. Dia bisa menunjukkan dirinya banyak bongkar suap. Kejaksaan mungkin punya 10.000 sampai 12.000 orang. Tapi kalau saya pernah riset di sana, jadi kalau dari data yang dulu-dulu, itu jaksa itu kalau dari tindak pidana korupsi yang dituntut, itu paling cuma sekitar 5-10% yang basisnya suap. Lainnya basisnya merugikan keuangan negara. Nah, persis yang Jiwasraya basisnya itu juga kan. Ya. Terus polisi juga gitu. Polisi itu punya reskrim keseluruhan itu mungkin punya 40.000 orang. Itu membongkar suapnya mungkin cuma 10-15%. Lainnya berkuar-kuar urusan merugikan keuangan negara. Kemudian kalau BPK ini unik juga nih. Dia kan punya 6.000-an auditor. Dia selalu ngomongnya, oh ini merugikan keuangan negara, merugikan keuangan negara. Belakangan yang dulu jadi ketua BPK, Pak Rizal Jalil, sekarang ditahan KPK karena terima suap gitu. Jadi 6.000 orang BPK, 40.000 orang reskrim, 10.000 jaksa, totalnya kan banyak sekali nih. Mereka selalu membicarakan merugikan keuangan negara. Walaupun sebagian dari mereka ternyata diproses pidana karena terima suap kan. Nah, sementara KPK cuma 2.000, dia yang aktif untuk membongkar suap. Artinya begini, ke depan, masa depan berantas korupsi ini sebenarnya nggak ada. Karena 50 lebih orang itu ngomongin merugikan keuangan negara, cuma 2.000 orang yang ngomongin suap. Sementara di lapangan, penyakitnya ini suap nih. Di undang-undang kita, yang ditulis paling banyak adalah suap. Nah, bagaimana kita bisa berharap suap bisa hilang? Kalau suap nggak hilang, ya korupsi nggak hilang kan. Nah, unfortunately lagi kalau dari tipologi korupsi yang terjadi di institusi politik, di institusi yang high risk, yang melibatkan political exposed persons, tipologinya selalu tipologi suap, kickback, dan itu yang nggak diurus. Nah, tipologi merugikan keuangan negara itu selalu yang terjadi di urusan pengadaan yang ya pelaksanaannya yang receh-receh sebenarnya. Jadi ada ini perlu perubahan mindset bahwa udahlah kita urus suap saja. Jiwasraya ini menurut saya ya itu kan menggunakan pasal 2 pasal 3 nih. Itu kalau di drill down dalam itu setiap
putusan-putusannya pasti ada kickback-nya, pasti ada suapnya. Dan strategi untuk memberantas korupsinya di Jiwasraya itu nggak akan bisa ke luar negeri. Kenapa? Karena kalau kita berurusan dengan luar negeri, misalnya untuk aset registering ataupun mutu legal assistance, itu ada prinsip dual criminalization. Okay. Jadi rumusan pidana merugikan keuangan negara yang berlaku di Indonesia itu di Singapura, Hong Kong, Amerika, Inggris, Jepang, Cina nggak ada itu. Di mereka adanya suap. Jadi seperti kasus yang sudah ada, termasuk Senturi, itu karena basisnya merugikan keuangan negara, mau minta legal assistance dari negara lain nggak bisa dapat. Mau aset recovery dari negara lain nggak bisa juga karena merugikan keuangan negara nggak ada tulisannya di hukum pidana mereka. Jadi yang saya lihat seperti itu, mesti ada perubahan mindset dulu. Jadi yang kita prioritaskan suap. Siap, terima kasih Pak atas pandangannya Pak Amin. Kemudian saya beralih ke Bang Arsil. Apakah benar nih Bang Arsil, berarti ada kesalahan mindset ini, dan kesalahan mindset ini disebabkan mayoritasnya itu ya karena ya undang-undangnya sendiri yang sebenarnya merumuskannya itu salah tentang tindak pidana korupsi. Silakan Bang Arsil. Sangat sepakat dengan pandangan Mas Amin gitu ya. Ini juga dulu sekitar 10 tahun, 13 tahun yang lalu, 2007-2008, kita menyusun, sama ICW juga, menyusun RUU Tipikor versi masyarakat sipil waktu itu ya, karena pemerintah sedang menyusun juga. Itu kita sebagian dari kita pada dasar saat itu mengusulkan 2 pasal itu hilang karena itu pasal yang paling mengacaukan, pasal 2 dan pasal 3 gitu ya. Tapi sebagian nggak mau dengan alasan karena pasal yang paling sering digunakan sekarang, yang berhasil digunakan adalah ini. Iya, tapi masalahnya pasal itu problematik. Masalahnya bukan sekedar ini soal kerugian negara gitu ya. Kesalahannya jadi ada kayak inception gitu ya. Satu, korupsi menjadi seakan-akan soal kerugian negara, suap itu bukan. Tadi saya mau menambahkan dari Mas Amin tadi ya, beberapa tahun yang lalu misalnya kasus kasus ketua PKS, itu PKS lalu ribut bilang kalau presiden PKS waktu itu yang ditangkap menerima suap itu bukan korupsi karena tidak ada kerugian negara. Bahkan aktivis anti korupsi menganggap korupsi adalah kerugian negara, suap bukan. Saya punya bukti tulisannya gitu ya, menganggap harusnya ini tidak didakwa dengan suap, tapi dengan korupsi. Loh, suap juga bukannya korupsi. Oke. Dan soal kerugian negara pun juga terjadi kesalahpahaman. Pasal itu tidak berbicara soal kerugian negara. Titik berat pada pasal itu bukan soal ada tidaknya kerugian negara, tapi adanya tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Mendapatkan kekayaan secara melawan hukum. Ya, yang harus dibuktikan pada dasarnya adalah ada keuntungan yang diperoleh atau tidak. Yang itu sama dengan suap pada dasarnya. Cuman, jadi istilah saya di 2 pasal ini adalah fraud, perbuatan curang, dalam rumusan yang sangat generik, yaitu bertujuan mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain gitu ya, itu sebagai tujuan gitu, dengan cara yang ilegal. Jadi poinnya adalah adanya sesuatu yang dia mau peroleh gitu. Nah, jadi bukan titik beratnya ada tidaknya kerugian negara. Yang terjadi sekarang, yang dilihat adalah ada tidaknya dulu kerugian negara. Makanya kemudian debatnya ini formil atau material, ada audit BPK atau tidak. Sebelum reformasi 371, 24, banyak juga kasus pasal 2, pasal 3. Nggak ada itu pakai audit kerugian negara. Yang dilihat adalah apakah perbuatannya dilakukan secara ilegal, dia dapat duit dari situ atau tidak. Itu aja titik itunya. Nah, sekarang dengan penekanan kita pada soal ada tidaknya kerugian negara, yang kemudian itu seakan-akan bukti sempurnanya adalah audit BPK. Kita punya masalah lagi. Banyak kasus korupsi yang sebenarnya bukan korupsi. Pengadaan-pengadaan, kesalahan-kesalahan administratif menjadi korupsi, itu kan parah juga. Gitu. Jadi, kondisi penegakan hukum korupsi kita, satu, yang disasar salah, bukan korupsi yang sesungguhnya, itu satu. Gitu ya. Yang kedua, yang tidak bersalah menjadi ikut bersalah. Ya.
banyak lah kita melihat kasus-kasus seperti itu. Waktu itu ada misalnya yang kemudian tetap dihukum gitu ya, Merpati. Sekarang mantan di Rut PLN itu kena gitu ya. Iya, salah satu di Rut PLN yang paling bersih. Gitu. Mungkin Mas Amin juga kena. Ya karena masalah pasal ini kemudian diterapkan secara sembrono lah gitu ya. Menguntungkan orang lain, dia nggak dapat untung sama sekali, terus kemudian lalu kira-kira seperti itu ya. Jadi saya sepakat kita harus berefleksi juga atas satu, bagaimana pemberantasan korupsi saat ini, bagaimana pengaturan korupsi kita saat ini, gitu ya. Apakah pasal 2 itu, pasal 3 itu memang perlu ada, gitu. Yang itu dulu ada sejarahnya lah kenapa pasal itu ada, gitu ya. Mas Amin mungkin bisa cerita juga soal itu. Tapi saya nggak mau bahas soal itu lah ya. Tapi poinnya adalah memang korupsi di mana-mana itu adalah soal bribery, penggelapan, dan pada intinya korupsi adalah sesuatu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, menyalahgunakan jabatan, gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah dia akan mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi yang harusnya dikejar adalah keuntungan dia, bukan kerugian yang diakibatkan. Itu juga yang menyebabkan kemudian satu, uang pengganti itu diterapkan biasanya hanya untuk pasal 2, pasal 3, karena kemudian uang pengganti ditafsirkan sebagai pengganti kerugian negara. Padahal pasalnya tidak ngomong begitu. Pasalnya itu untuk keuntungan yang sudah diperoleh, yang tidak berhasil dirampas sebelumnya, kira-kira begitu ya. Sebanyak-banyaknya harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi. Jadi seluruh pasal, seluruh bentuk korupsi, sepanjang dia mendapatkan keuntungan, itu bisa dikenakan uang pengganti. Suap salah satunya, gitu ya. Dan akhirnya juga penegak hukum kita tidak maksimal dalam menelusuri, sorry kayaknya belnya masuk ya. Nggak apa-apa. Karena pas di atas ini. Menelusuri hasil kejahatan, aset yang dia peroleh. Gitu. Tapi lebih kepada menghitung dalam proses menghitung kerugian. Itu juga akhirnya hasil-hasil korupsi atau kekayaan yang dia banyak, yang instrumen hukum kita banyak menyediakan sarana untuk bisa merampas itu tidak optimal. Kemudian jadinya banyak orang pelaku yang keluar setelah dihukum, kemudian dia tetap masih bisa menikmati, dan kemudian kita bingung kenapa dia masih bisa kaya gitu ya, dan kemudian kita cari-cari ide lain bagaimana untuk bisa membuat efek jerah gitu ya, dengan kemiskinan, terus kemudian hukuman mati apa segala macam itu. Yang itu semua instrumen untuk bisa sampai tujuan yang itu udah ada, tidak pernah digunakan. Itu ya. Dan balik kalau pertanyaan tadi yang awal gitu, bagaimana kondisi pemberantasan korupsi, apakah fenomena apa yang terjadi gitu ya, misalnya ada beberapa menteri, menurut saya itu bukan suatu fenomena, itu satu kenormalan yang sudah terjadi lama ya. Tren pemberantasan korupsi, kalau kita membahas tren pemberantasan korupsi, oke, dia bisa naik turun. Tren korupsi menurut saya tidak banyak berubah, tren korupsinya ya. Nggak banyak berubah. Jadi dari dulu itu ya tinggi itu. Kita tahu korupsi tinggi, tapi gampang melihatnya. Banyak pejabat yang sangat kaya, ya, politisi sangat kaya, orang intinya pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan kekayaannya itu sangat mudah ditemukan. Bukan barang baru itu. Tentara atau polisi itu ya, punya bisnis yang kaya, kemudian bilangnya bisnis, kalau gitu kita perbanyak akademi itu kan, supaya bangsa kita maju, karena ternyata jadi bisnis hebat semua. ya bang. Jangan ke arah sana dulu dah. Oke. Tapi ya itu yang kita rasakan ya, yang seperti itu nggak banyak berubah. Gitu. Sementara kalau kita lihat bagaimana pendapatan secara sah, ya jelaslah jauh lah itu ya. Jadi
tanpa kita, walaupun kita tidak bisa membuktikan, tapi kita bisa melihat, bisa merasakan bahwa ya tidak terlalu banyak perubahan juga, gitu ya, dalam soal korupsi, bukan soal pemberantasan ya, tapi soal korupsinya itu sendiri. Ada perubahan di beberapa sektor yang pelayanan publik sudah lumayan baik dibanding zaman sebelumnya. Dulu agak capek lah gitu ya. Sekarang oke, dia sudah lumayan terkendali lah gitu ya. Tapi di banyak sektor tidak banyak perubahan. Dan balik lagi sepakat, saya sangat semangat dengan Mas Amin karena salah satunya adalah karena persepsi kita terhadap korupsi sendiri yang salah, menganggap korupsi itu soal kerugian negara, sehingga kalau suap itu bukan korupsi, mendapatkan uang dari pihak lain karena jabatan dia atau gratifikasi apa segala macam itu bukan korupsi. Jadi ketika orang itu persepsinya seperti itu, ya maka menghukum orang seperti itu pada akhirnya juga tidak terlalu efektif, gitu ya, karena dia nggak merasa bersalah, gitu. Dan yang lain juga, masyarakat juga melihat, karena kalau suap itu bukan korupsi, maka dia tidak akan merasa bersalah. Jadi fenomena praktek suap, pungli apa segala macam, gratifikasi itu akan terus terjadi karena menurut mayoritas dari masyarakat kita memang itu sesuatu yang normal. Yang nggak normal adalah kalau merugikan keuangan negara. Bahkan kalau merugikan keuangan negara tapi dia tidak mendapatkan apapun, dia tidak melakukan kesengajaan untuk itu pun tetap harus dihukum. Masyarakat itu menganggapnya. Kenapa? Karena itu korupsi. Kenapa? Karena merugikan keuangan negara. Itu. Mungkin itu dulu deh dari saya. Siap. Terima kasih Bang Arsil. Berarti ini ada kesalahan mindset ya berarti. Tapi kita beralih dulu ke fenomena masyarakat menginginkan adanya pidana mati bagi koruptor. Nah, ini permasalahannya itu dimulai dari 9 Desember 2019, yaitu tahun lalu, di hari peringatan anti korupsi. Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa pidana mati bisa saja dijatuhkan ke koruptor, tapi ada satu syarat yang diberikan oleh Pak Jokowi, yakni apabila sesuai kehendak masyarakat. Nah, bagaimana, apa itu sebenarnya kehendak masyarakatnya? Kalau misalnya kita lihat dari Instagramnya Pak Jokowi sih, dari netizen sih pada inginkan ya ada pidana mati sih bagi koruptor ya. Tapi kalau sepertinya sih harusnya mengarahnya itu ke arah perubahan di undang-undang tindak pidana korupsinya. Nah, sebelum kita ngomongin masalah strategi untuk pemenahannya, perubahannya, yang saya lihat nanti akan ada dua, yaitu dari strategi pemenahan hukumnya dan pemenahan sistemnya. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada para narasumber, bagaimana pandangannya terkait dengan penjatuhan pidana mati bagi koruptor ini? Apa kita sudah tahu bahwa itu diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya, walaupun tidak untuk semua pasal. Lalu apakah ini pada akhirnya itu akan membuat pemberantasan tindak pidana korupsinya itu lebih baik atau pada akhirnya akan lebih buruk? Dan koreksi saya apabila saya salah, tapi sampai sekarang belum ada yang dijatuhi pidana mati ya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gitu. Mungkin pertama-tama saya undang dari Bapak Agus terlebih dahulu. Silakan Pak disampaikan pandangannya mengenai pidana mati bagi koruptor. Ya, kalau bicara pidana mati kan di Undang-Undang Tipikor juga itu sudah diatur ya, bahwa untuk pidana pidana tertentu itu terkait dengan bencana itu juga menjadi bagian yang bisa dipidana mati gitu. Cuma memang kalau menurut catatan kami juga di ICW sudah cukup banyak pelaku korupsi yang terkait dengan bencana, mulai zaman BRR dulu, kemudian bencana di Palu, kemudian di Lombok, sampai sekarang yang terkait dengan pandemi. Paling tidak yang sebelum-sebelumnya itu sudah ada 4 atau 5 kasus yang terkait dengan bencana itu. Rasanya sih belum pernah ada yang dipidana mati gitu ya, yang dituntut dengan pidana mati gitu. Dan lagi-lagi kebanyakan juga akhirnya dijerat dengan merugikan negara gitu. Nah ini menurut saya jadi kalau misalnya terserah dari masyarakat ya enggak juga gitu, karena memang sudah diatur. Kalau terserah masyarakat kan anehnya berarti harus ada upaya untuk melakukan revisi undang-undang, seolah-olah itu tidak ada. Sebenarnya memang sudah ada diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu. Nah tinggal
bagaimana aparat penegak hukum mau melakukan itu gitu. Cuma memang kalau bisa ini kan sebagai upaya terakhir ya, sebagai upaya terakhir karena memang perilaku seperti itu mengambil keuntungan misalnya untuk kepentingan pribadi di masa-masa pandemi yang merugikan, di mana masyarakat menghadapi persoalan yang begitu berat gitu kan, ini seharusnya memang upaya penjeraan yang lebih berat gitu diberikan kepada para pelaku gitu. Cuma memang pertama kalau kita melihat membandingkan misalnya dari beberapa putusan Mahkamah Agung saja, rasanya sih banyak yang tidak konsisten juga. Ada beberapa kasus yang menyatakan atau beberapa kasus korupsi yang hakimnya menyatakan bahwa itu tidak untuk kasus pembunuhan misalnya, yaitu bisa dipidana mati. Kemudian untuk kasus narkoba tidak perlu diberikan pidana mati gitu ya. Artinya masih ada inkonsistensi dari hakimnya sendiri gitu soal paradigma hukuman mati gitu. Termasuk misalnya dari sisi korupsi tadi belum ada juga rasanya penuntut umum yang menuntut sampai pidana mati gitu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Tapi kalau bicara soal penjeraan, kami sendiri memang berharap ya tidak sampai ini ya, kalau hukuman mati dari sisi hukum itu diberikan, tapi kalau dari sisi ya ini diskusi di antara teman-teman aktivis HAM, menurut saya memang ini patut dipertimbangkan. Kalau kita melihat dari kasus-kasus narkoba zaman Jokowi itu sudah mungkin belasan ya, sudah belasan terpidana narkoba gitu ya, terkait dengan narkoba yang dihukum mati, tapi rasanya sampai saat ini juga belum bisa menimbulkan efek jerak gitu ya. Kalau kami sih berharap mungkin yang bisa dilakukan terlebih dahulu misalnya diberikan hukuman percobaan misalnya ketika pelaku korupsi ini, misalnya contoh kasus korupsi yang apa-apa dituntut hukuman mati tapi misalnya dikasih percobaan 10 tahun. Kalau misalnya dalam 10 tahun dia berperilaku baik, maka itu bisa diturunkan menjadi seumur hidup misalnya. Nah, tapi yang paling penting menurut saya untuk kasus korupsi ini kan, koruptor itu paling takut kalau hartanya diambil ya. Dibanding hukuman mati, menurut saya mereka lebih khawatir hartanya diambil. Jadi rasanya sih saya lebih prefer untuk pertama yang harus dilakukan adalah pemiskinan terhadap koruptor gitu ya, dengan upaya pendekatan pencucian uang dan lain-lain, asetnya disita oleh negara gitu, kemudian ditambah lagi misalnya hak politiknya dicabut gitu. Nah, rasanya itu akan semakin memberatkan para perilaku koruptor gitu, daripada kemudian diberikan hukuman mati yang pada akhirnya juga sampai saat ini belum ada. Tapi kalau kemudian misalnya dalam titik tertentu sudah diberikan percobaan, dia tidak berperilaku baik, misalnya di dalam masih bisa menyewa sel mewah gitu ya, mendapatkan fasilitas yang luar biasa di dalam, bisa menyuap sana sini petugas LP, ya rasanya itu menjadi salah satu upaya terakhir kalau misalnya memang itu terkait dengan bencana. Menurut saya itu sih. Baik, terima kasih atas pandangannya Pak Agus. Kemudian kalau dari Pak Amin, bagaimana nih pandangan dari Pak Amin? Apakah karena adanya kesalahan paradigma ini dan jadi kayak, oh ya udah deh kalau gitu saya melakukan suap aja deh di pasal 12 atau pasal 5 karena kan nggak ada juga pidana matinya gitu. Apakah itu akan menjadi seperti itu mindset dari para para koruptor ini? Kalau saya melihatnya tidak seperti itu. Kalau saya analisisnya begini, kalau mengikuti sistem peradilan pidana kita, jadi criminal justice system kita kan dari investigation, penyelidikan, dan nanti pemeriksaan di pengadilan, ada penuntutan, ada putusan hakim gitu ya. Jadi nanti kan penghukuman. Ya. Pidana mati ini urusan penghukuman. Nah, yang saya lihat problem di area investigation-nya ini pun terlalu parah. Ini harus dibereskan dulu. Jadi kalau investigation-nya kualitasnya tidak meyakinkan, mau menjatuhkan hukuman di belakang kan ragu-ragu juga. Terus
setelah investigation, terus tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ini kualitas putusan di pengadilan kan kadang-kadang meragukan juga. Bayangkan begini, sidang di pengadilan kalau pidana ya, spesifik lagi pidana korupsi, itu kan bisa diperiksa 10, 20, 30 persidangan nih. Ya. Putusan pengadilan yang kualitasnya bagus itu kan harus berdasarkan fakta-fakta yang muncul di pengadilan. Nah sekarang begini, berita acara pemeriksaan di pengadilan pun kualitasnya bagaimana? Kan panitera pengganti kita tidak dilatih steno, tidak dilatih, tidak dilengkapi alat perekam. Lalu akurasinya seperti apa? Kalau sidangnya 20 kali, 30 kali, memang ingatan hakimnya brilian semua nih. Nah, jadi kalau proses penyidikan, terus proses persidangan ini kualitasnya masih ragu-ragu, rasanya percuma juga bicara soal penghukuman nih. Nah, terus kalau kita bicara penghukuman juga, misalnya pidana mati, itu diskusi pidana mati itu diskusi yang sia-sia. Kenapa? Sekarang ini terpidana mati yang sudah inkrah itu ada puluhan. Ada 10 tahun lebih, ada 20 tahun lebih, sudah dipidana mati, sudah inkrah, tapi sampai sekarang nggak mati-mati. Lah, buat apa kita ngomongin pidana mati kan? Toh nanti nggak mati-mati juga gitu. Jadi sama dengan Agus tadi, akan lebih baik kalau pidananya itu lebih berat dari pidana mati. Jadi ya hidup biasa tapi nggak punya apa-apa dan nggak boleh apa-apa gitu. Wah itu hidupnya sengsara, lebih sengsara dari mati. Jadi supaya nggak bisa apa-apa, asetnya dirampas semua. Sekedar punya buat makan minum. Supaya nggak bisa apa-apa, hak politiknya dicabut, hak bisnisnya dicabut. Udah selesai. Dia pasti nanti diem-diem pengen mati sendiri, nggak usah dihukum mati, udah mau mati sendiri. Nah, jadi lebih baik diskusinya tidak di urusan hukuman mati, tapi diskusi ke bagaimana meningkatkan akurasi putusan pengadilan, bagaimana meningkatkan kualitas penyidikannya. Ini lebih penting menurut saya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Amin. Lalu kita lanjut ke Bang Arsil. Bagaimana Bang pandangannya terkait pidana mati bagi koruptor? Ya, sangat tidak setuju lah ya. Ini soal hukum terutama pidana gitu ya. Saya tidak percaya dengan kehendak publik. Itu harus dihindari. Itu namanya tirani mayoritas. Hukum ada untuk mencegah itu gitu ya. Saya percaya kebijaksanaan publik, kita bisa terima itu. Tapi kehendak publik hati-hati gitu ya. Itu populis iya, gitu. Tapi tidak semua populis itu baik. Hukum ada untuk mencegah itu gitu. Tirani mayoritas kan gitu ya. Yang kedua, ini hukuman mati di banyak negara mau dihapuskan, gitu ya. ICCPR juga mendorong untuk dihapuskan dan membatasi agar, kalaupun masih ada, tapi yang sangat serius lah kira-kira begitu ya. Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, oke lah masih dimungkinkan kira-kira gitu ya. Kejahatan terhadap harta, ya enggak. Gitu. Jadi korupsi tidak termasuk dalam kejahatan yang sangat serius. Kita kemudian bilang bahwa extraordinary crime itu kan di kita. Dia bukan sifat dari kejahatan extraordinary, tapi sebenarnya adalah kondisi korupsi kita yang luar biasa gitu ya. Bukan sifat kejahatan korupsi itu sendiri yang luar biasa. Enggak, korupsi itu biasa-biasa aja gitu ya. Itu perilaku manusia pada umumnya gitu ya. Dan ini saya sepakat juga dengan Mas Amin tadi, kondisi masalah di peradilan kita, sistem peradilan kita itu masih sangat bermasalah. Gitu. Investigasi apa segala macam itu juga sangat problematik. Apalagi dengan kondisi sekarang, ya sistem kita yang seperti itu kita sangat rentan menjadi tersangka, termasuk korupsi. Kalau kita mau karena kesal dengan korupsi terus kemudian kita mendorong hukuman mati, hati-hati, kita itu calon loh. Dalam sistem hukum kita seperti ini, kondisi penegakan hukum kita seperti ini, kita itu pada dasarnya hanyalah calon tersangka.
nasib aja yang bikin kita nggak jadi calon, ya nggak jadi tersangka. Itu cuma calon. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan menjadi tersangka. Kita melakukan kejahatan atau enggak, tetap terbuka peluang besar untuk menjadi tersangka. Cuma nasib yang bikin enggak kok. Ya. Jadi hati-hati kita menuntut kemudian hukuman mati gitu. Atau hukuman seberat-beratnya kepada itu dalam situasi sistem peradilan kita yang masih chaos, yang belum bisa menjamin kepastian hukum, bisa menjamin hak-hak dari tersangka, terdakwa, korban, apa segala macam gitu ya. Penegak hukum kita tidak korup. Sebelum ada situ, hati-hati kita ngomong soal hukuman. Karena tinggal tunggu waktu, kita sendiri akan kena gitu ya. Dan yang diuntungkan pada akhirnya bukan kita kok. Gitu. Jadi itu soal hukuman mati itu. Dan soal hukuman pada umumnya itu di ujung. Gitu. Korupsi itu bukan soal hukuman, tapi soal orang tidak takut dengan hukuman. Efek jerah itu bukan di situ. Efek jerah itu mitos, gitu ya. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi korupsi. Itu yang harusnya kita fokuskan, bukan soal hukuman mati. Dan itu terjadi di banyak. Tapi pada umumnya gini, pada umumnya memang dalam situasi masyarakat yang penuh ketidakpastian hukum, kondisi penegakan hukum kacau, pasti masyarakatnya itu akan berpikir sangat represif. Minta hukuman mati, minta hukuman apa segala macam itu ya. Kita bisa lihat itu terjadi di banyak negara berkembang. Di negara-negara maju enggak. Korupsi itu hukumannya enggak segitunya juga gitu ya. Lebih banyak asetnya, kadang denda yang besar, enggak ada hukuman penjara yang bertahun-tahun seperti kita gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan hukuman-hukuman juga lama-lama memulai moderat gitu. Karena memang kondisi penegakan hukumnya sudah itu. Jadi kan ada paradoks. Antara kontradiksi, ada paradoks dalam sistem hukum yang masih korup, kacau lah kira-kira begitu ya. Maka masyarakatnya akan berpikir terjadi kejahatan, dia represif, dia menuntut agar orang dihukum seberat-beratnya. Gitu. Padahal justru dalam situasi yang sistem penegakan hukum yang kacau, justru seharusnya kita hati-hati dengan itu. Tapi ya itu logika sederhana masyarakat kan gitu ya. Karena merasa karena hopeless dengan kondisi penegakan hukum, maka begitu ada orang yang kemudian dipersepsikan dia adalah penjahat, maka maunya ya udah di-eliminate, dihapuskan orang itu dari dunia ini kan gitu ya, supaya tidak ada lagi orang-orang seperti itu yang dalam sistem yang sama, maka orang-orang seperti itu akan terus bermunculan. Dan satu saat kita sendiri akan menjadi orang seperti itu. Gitu. Jadi saya sepakat dengan Mas Amin, nggak relevan sebenarnya kita ngomong hukuman mati. Itu untuk hiburan semata gitu ya, dalam tanda kutip hiburan, wacana-wacana populis, iyalah gitu ya. Kemarin Ketua MK juga muncullah wacana waktu Akhil Mukhtar ketangkap, ini hukuman mati ya segala macam. Gitu. Selalu seperti itu, selalu berulang. Jadi kayak buang-buang waktu juga ngebahas itu. Oke, yang nggak buang-buang waktu berarti kita ngebahas strateginya nih. Tahun depan kita masuk ke dekade baru, ya kan? Sudah dua dekade ya KPK sudah ada di Indonesia. Nah, di dekade yang ketiga ini harusnya seperti apa? Strategi pemberantasan tindak pidana korupsinya. Tadi seperti tadi saya katakan dari diskusi ini berarti harusnya akan ada dua, yaitu dari bagaimana dari segi hukumnya, aspek hukumnya, dan bagaimana dari segi sistemnya. Terserah itu mau dari sistemnya, baik itu dari para pejabatnya atau dari penegak hukumnya. Nah, kalau dari saya undang dulu ke Pak Amin. Bagaimana Pak kalau strategi di dekade yang baru ini harusnya seperti apa? Jadi berdasarkan survei-survei saya ya, saya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20 sekarang ini, itu bikin survei, kesimpulannya adalah bentuk atau jenis korupsi yang paling banyak di lapangan itu di dunia nyata itu adalah suap. Nah, jadi 10 tahun ke depan harusnya fokus ke pemberantasan suap dulu. Segala macam suap itu yang didahulukan.
Nah, unfortunately tadi kalau merujuk ke yang dibilang Arjo ya, kalau para penegak hukum kita masih seperti ini, susah diandalkan proses selanjutnya kan. Nah, karena itu suap ini harus dicegah dulu di aparat yang high risk. Aparat yang high risk itu ya tentunya di kepolisian, terutama penegak hukumnya di jajaran reskrim, kemudian di kejaksaan di keseluruhannya, kemudian di BPK, di auditor, kemudian aparat pengawasan internal yang lain. Jadi mereka sendiri harus mulai sadar prioritas ke depan untuk 10 tahun itu adalah berantas suap. Nah, karena itu di area kepolisian, terutama reskrim dan kejaksaan, plus auditor negara, pemerintah, itu mindset-nya harus diubah dulu. Pokoknya tidak boleh terlibat suap. Nah, mindset itu harus nempel dulu. Kalau mindset itu berhasil nempel di situ, nah kita ngomong soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi itu dulu. Nah, untuk bisa menempelkan mindset itu kan nggak cuma ceramah atau ngomong saja. Mesti gini, sistem di dalam Polri ada beberapa yang diubah. Misalnya gini, kita ingin di jajaran Polri bersih, nggak ada suap, misalnya gitu kan. Nah, kalau ada suap terjadi di lingkungan Polri, penyidiknya siapa? Oh, penyidiknya pasti reskrim. Oke, nggak masalah. Tapi kalau suapnya terjadi di jajaran reskrim, bagaimana? Penyidiknya siapa? Penyidiknya reskrim juga. Nah, penyidik diri sendiri kan enak banget nih, makanya nggak hilang-hilang. Nah, berarti harus ada perubahan sistem di situ. Artinya begini, divisi Propam itu sekarang punya kewenangan penyelidikan untuk pidana yang dilakukan oleh personel polisi, termasuk reskrim. Ini harus ditambah plus penyidikan. Jadi kalau ada personel reskrim terlibat dalam pidana korupsi, yang nyidik serahkan ke divisi Propam. Nah, kalau seperti ini nanti secara sistem reskrim bisa diandalkan. Seperti itu. Nah, artinya ada mindset, ada perbaikan sistem. Ini di Polri, di area penegakan hukum. Saya tidak bicara soal Pak Harta maupun yang lain. Ini untuk penegakan hukumnya saja. Nah, terus di kejaksaan, mindset harus diubah juga. Di auditor pemerintah, mindset diubah juga. Untuk mengubah ini, saya kira 10 tahun waktu yang pas-pasan nih, tidak terlalu lama. Mungkin malah terlalu cepat, atau waktunya kurang. Jadi perubahan mindset itu yang nomor satu. Tidak perlu merubah undang-undang. Undang-undangnya biar itu saja. Tapi Presiden bisa perintahkan ke Kapolri dan Jaksa Agung, prioritas sampai 2024 suap. Nah, kemudian nanti Presiden berikutnya beri perintah lagi, prioritas suap. Nah, kalau BPK tentu akan mengikut ke Jaksa Agung. Karena kan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu biasanya disuplai ke penegak hukum. Jadi kalau Jaksa Agung sebagai leading penegak hukum memberi arahan ke BPK, BPK kamu cari suapnya. Nah, BPK pasti arahnya ke sana. Dan perlu diingat begini, di dunia internasional, Amerika Serikat, Inggris, itu membongkar korupsi yang paling gede, itu yang dibongkar suap. Dan bongkarnya nggak perlu OTT. Yang diperlukan adalah forensic investigation. Seperti yang kemarin Goldman Sachs terkait dengan 1MDB Malaysia. Ya. Goldman Sachs Limited yang berkedudukan di Malaysia kena denda 2,9 miliar dolar dari US Department of Justice. Ya. Kena denda 1 miliar dolar dari SEC. Itu nggak pakai OTT, tapi pakai forensic investigation. Ini mestinya domainnya BPK. Artinya BPK mestinya punya prospek sangat besar untuk bongkar suap. Nah, tapi BPK kan
nggak bisa diberi instruksi oleh presiden. Tapi kalau dari criminal justice system yang ada, dia nanti bisa diberi arahan oleh jaksa agung. Begitu menurut saya. Oke, siap Mas Pak Amin. Berarti difokuskan nanti pada aparat penegak hukumnya dan juga presidennya, bahwa fokusnya ada di suap. Kalau misalnya dari Pak Agus, bagaimana Pak Agus untuk 1 dekade ke depan? Harusnya strategi yang diimplementasikan yang fokusnya di mana? Ya, kalau kita melihat situasi sekarang memang kita akan menghadapi situasi yang benar-benar sulit ya. Kita tidak tahu juga apakah kemudian nanti pandemi ini akan selesai tahun depan atau 2 tahun ke depan atau kapan gitu, kita tidak tahu. Tapi di sisi lain juga kita menghadapi situasi di mana elit kita, paling tidak pemilu itu kan hanya menjadi sirkulasi elit ya. Itu hanya menjadi formalistik saja gitu, dan yang jadi itu saja, dan itu hanya menjadi lagi-lagi masyarakat hanya menjadi penonton pada akhirnya, hanya dimanfaatkan suaranya untuk kepentingan elit baik itu di daerah ataupun di pusat, dan ini menjadi salah satu titik sentral persoalan korupsi di Indonesia kan. Nah, kalau kita melihat juga situasinya sekarang, selain di persoalan elit juga sekarang kan sudah sampai ke grassroots nih persoalan korupsinya ya, sudah menjangkiti sampai level grassroots. Kenapa saya bilang begitu? Paling tidak kalau misalnya kita lihat tergambar dari korupsi yang terjadi di level desa ya, sejak ada undang-undang desa, kemudian ada peningkatan alokasi untuk masyarakat desa atau untuk desa yang dikelola oleh desa, tapi pada akhirnya itu diambil oleh elit-elit desa saja gitu, dan ini kecenderungannya semakin banyak dari tahun ke tahun gitu. Jadi semakin mengakar ini korupsinya sampai ke level desa. Saya setuju bahwa memang harus ada perubahan paradigma dari terutama soal paradigma bahwa korupsi, memahami korupsi dari soal suap itu ya, terutama di aparat penegak hukum. Nah mungkin saya coba melengkapi saja bahwa karena kami atau saya dari masyarakat sipil ya, harapannya tentu masyarakat juga bisa ikut terlibat ya untuk melakukan pengawasan terhadap praktek korupsi, entah itu di level birokrasi, di level penegak hukum, atau dimanapun gitu. Jadi penguatan terhadap masyarakat sipil itu paling tidak upaya untuk mendorong atau mengakselerasi pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan gitu. Paling tidak ya akses informasi benar-benar harus dibuka. Nah, sinkronisasi, keseimbangan antara pencegahan dan penindakan juga harus diperkuat gitu ya. Terutama pencegahan di level pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, KL maupun di daerah gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menurut saya itu jadinya kan di muara itu jadinya. Yang bagus kan kalau itu bisa kita lakukan sejak dari hulunya gitu, sejak dari awal muasalnya itu bisa dicegah, sehingga aparat penegak hukum itu tidak seperti pemadam kebakaran gitu. Ini kan yang terjadi saat ini kan seperti pemadam kebakaran saja, padamkan di sini, muncul di sana. Mensos dulu pernah kena si Bahtiar Hamzah, sekarang kena lagi gitu ya. Kementerian Agama juga begitu. Termasuk di daerah-daerah, saya pikir ada beberapa daerah yang berulang tahun gitu kena lagi. Ini kan jadi ada persoalannya. Tapi di sisi lain kan kita lihat misalnya keberadaan lembaga atau aparat pengawas internal pemerintah itu kan situasinya juga sangat lemah. Misalnya bagaimana mereka bisa mengawasi atau mencegah korupsi yang dilakukan oleh kementerian gitu, kalau menterinya kalau kemudian posisinya aja di bawah sekjen gitu. Itu kan jadi persoalan ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada perilaku yang dilakukan oleh atasannya, nggak mungkin, itu pasti penyelesaian secara adat, ada EWU pakai EWU. Jadi selain dari upaya yang harus dilakukan juga di internal pemerintah, menurut saya akses informasi kepada masyarakat benar-benar harus dibuka. Kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik, menurut saya juga itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Harus ada upaya challenge terus terhadap kebijakan-kebijakan yang tertutup. Kami terus melakukan upaya itu sebenarnya juga untuk memberikan
dorongan kepada kelompok masyarakat sipil yang lain juga melakukan hal yang sama, walaupun pada titik tertentu itu menjadi sangat prosedural, harus 7 hari, 30 hari, dan cukup lama gitu ya. Tapi menurut saya itu harus juga terus dilakukan untuk tahu juga bahwa ada hal-hal yang memang harus dibenahi dari undang-undang tentang jaminan akses informasi untuk publik. Itu sih menurut saya. Siap, terima kasih atas proposalnya dari Pak Agus. Kemudian kalau dari Bang Arsil, gimana nih Bang? Kalau misalnya di 10 tahun ke depan, harusnya pemberantasan tindak pidana korupsi itu fokusnya dibenahin yang mana dulu? Oke, ya satu menurut saya fokus kita bukan pada pemberantasan, itu satu ya, ke depan. Kita udah punya pengalaman 15 tahun, 20 tahun fokus pada pemberantasan dan gagal. Fokus pada problem mendasarnya dari korupsi itu sendiri, gitu ya. Ini ada, kalau dari korupsi yang tadi menteri politik, politisi apa segala macam, menurut saya perlu yang dibenahi sistem politik. Sistem politik kita sangat berbiaya tinggi, sangat tidak efisien. Dan membutuhkan biaya yang tinggi, dari mana biayanya, gitu ya. Dulu ada wacana untuk misalnya kepala daerah dikembalikan pada mekanisme DPRD. Menurut saya kenapa nggak dicoba? Toh pemilihan langsung tidak terlalu banyak manfaatnya, gitu ya. Kalau memang itu bisa menekan biaya politik yang kemudian akan meminimalisir, tidak akan menghilangkan korupsi, meminimalisir, ya kenapa tidak? Gitu. Kita jangan terpaku pada satu sistem. Atau cari alternatif lain yang intinya tujuannya adalah bagaimana meminimalisir biaya, bukan bagaimana transparansi satu hal. Transparansi, tapi kalau biaya tinggi, maka transparansi akan performa. Tapi biaya tinggi biayanya tidak mungkin ditanggung oleh uang resmi, maka ya sistem itu akan busuk seterusnya. Itu satu. Yang kedua, yang hampir tidak pernah tersentuh atau tidak banyak disentuh, itu adalah sistem hukum. Dari awal reformasi selalu ada jargon reformasi hukum apa segala macam. Yang terjadi reformasi parsial, dan itu inisiatif masing-masing institusi, tapi bukan satu agenda reformasi hukum. Bagaimana sistem peradilan kita, bagaimana sistem acara kita, itu tidak banyak tersentuh kok. Paling sederhana, undang-undang yang menjadi dasar dari proses sistem hukum itu ada pidana, gitu ya, KUHP, nggak pernah direvisi sekalipun dari tahun 81. Satu dari sangat sedikit undang-undang yang tidak pernah direvisi adalah KUHP. Padahal kita tahu banyak diskresi yang sangat luar biasa besar di dalam KUHP yang banyak menimbulkan masalah. Suap salah satunya. Yang paling banyak adalah pemerasan. Jadi sistem hukum, sistem peradilan, criminal justice system kita, dimanapun sistem criminal justice system itu adalah merefleksikan satu sistem check and balance antar cabang kekuasaan, terutama pemerintah dengan pengadilan, yudikatif, gitu ya. Check and balance dalam urusan itu bukan soal tun kok. Tun itu hanya salah satu. Tapi yang paling mendasar itu adalah sistem peradilan pidana. Eksekutif, polisi, jaksa mengenforce, hakim mengawasi, memastikan bahwa proses itu dilakukan sesuai hukum yang dibuat oleh DPR, kira-kira gitu ya. Nah, mekanisme ini tidak terlalu jalan di kita karena memang sistem hukum acaranya tidak terlalu banyak memberikan itu juga. Penahanan bisa langsung dilakukan, gitu ya. Adalah pra peradilan, tapi kita tahu tidak efektif dan tidak ada evaluasi bagaimana membuat dia efektif, sehingga kekuasaan, kewenangan yang ada itu menjadi sangat terlalu besar. Yang kewenangan yang besar yang menimbulkan diskresi itulah sumber korupsi, kan, gitu. Itu teori basicnya dari korupsi, kan. Dan ini hampir nggak pernah tersentuh. Yang tersentuh organisasinya. Oke lah, itu satu hal. Pembenahan organisasi satu hal, tapi juga sistem administrasinya ini itu tidak banyak tersentuh, gitu. Dulu mau ada revisi KUHP tapi terhenti 2012, sekarang mundur lagi, gitu ya. Terus mungkin nanti umurnya sampai 50 tahunan si KUHP yang sekarang itu, yang kita semua paham, yang
memantau atau pengamat hukum sistem peradilan pidana, praktisi apa segala macam, paham sistem yang berjalan itu sangat problematik, korup, banyak hak yang diatur, tapi kita tidak punya hak sebagai tersangka atau terdakwa atau korban. Disebutkan aja ada hak, tapi bagaimana mengaksesnya itu kayak nggak ada mekanismenya juga, gitu ya. Itu. Jadi balik lagi. Nah, korupsi dan HAM itu saling beririsan. Ketika sistem itu tidak menghargai asasi, maka di situ korupsi akan sangat subur, sangat mudah. Sistem peradilan pidana kita tidak menghargai atau sangat lemah dalam menghargai hak asasi manusia, hak tersangka terdakwa salah satunya. Dan powernya kemudian menjadi besar, bahkan kadang orang juga menjadi masyarakat menjadi antara permisif atau apalah istilahnya gitu ya. Ketika terjadi pelanggaran itu, maka ya biarin aja, kira-kira begitu ya. Tapi itu kemudian menumbuhkan budaya menyuburkan praktek-praktek korupsi. Itu. Dan ini kita punya masalah menurut saya dalam sistem pemerintahan kita. Saya mau bilang ini, sistem hukum kita tidak responsif, tidak bisa merespon adanya perubahan. Kalau ada problem, tidak direspon, tidak diperbaiki, gitu. Korupsi pasal 2, pasal 3 kita tahu problem dari udah lama, semua orang ngomong, nggak pernah diperbaiki, gitu ya. Tidak responsif. Gitu. Sistem penahanan kita bermasalah, udah tahu lama, sehingga salah satunya menimbulkan masalah overcapacity menimbulkan problem overcrowding, menimbulkan problem yang lain lagi, korupsi juga pada ujungnya tidak itu. Tapi kemudian tidak direspon, jadi tidak responsif. Gitu. Dan ini salah satunya sebenarnya ada problem di struktur pemerintahan kita. Yang ujungnya adalah kemudian pemerintah merasa urusan hukum, terutama sistem hukum, sistem peradilan, seakan-akan itu bukan tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab Mahkamah Agung. Ini salah satu efek ekses dari satu atap, penyatuan atap dulu. Jadi pemindahan Dirjen Badilum Tun dulu dan dirjen urusan hakim dulu dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Eksesnya salah satunya nih, ekses di sisi pemerintah. Ngerasa setelah dipindahkan maka pemerintah tidak punya tanggung jawab lagi urusan hukum, walaupun ada Kementerian Hukum. Tapi kalau kita lihat struktur Kementerian Hukum kita, nggak ada yang ngomongin hukum, perundang-undangan lebih ke proses, gitu. Apa segala macam. Tapi sistem acara peradilan itu siapa yang ngurus di pemerintah? Padahal itu harus diatur. Apakah kemudian Mahkamah Agung yang mengatur? Dan yang sekarang terjadi itu, bahkan pemerintah seakan-akan mendorong urusan regulasi peradilan diurus oleh Mahkamah Agung. Itu menurut saya agak kacau cara berpikirnya ya. Oke. Karena kekuasaan yudikatif itu harusnya kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang. Oke. Nah, ketika kekuasaan yudikatif yang fungsinya adalah menyelesaikan satu permasalahan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, tapi juga sekaligus membuat hukumnya, maka problem. Kita tinggal tunggu ke depan ini tren ini akan semakin sering karena pemerintah semakin ke sini semakin mendorong fungsi melepaskan peran tanggung jawab dia di urusan regulasi hukum gitu ya, dan menyerahkan ke Mahkamah Agung gitu. Jadi trennya ke depan akan banyak, tinggal tunggu meledaknya kapan. Karena di satu titik nanti kita punya problem. Begitu ada satu peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dianggap melanggar undang-undang, mau diapain? Mau diuji kemana? Ya, itu untuk kita harus pantau terus ya Bang ya, kewenangan dari segi dari yudikatif. Oke, baik. Bukan yudikatifnya kita perhatikan, tapi pemerintahnya. Jadi ada fungsi yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah merasa bukan tanggung jawab dia, yaitu meregulasi hukum, sistem hukum dalam artian sistem peradilan. Itu nggak pernah diatur. Siap.
Berarti kedepannya pemerintah harus mengatur sistem peradilan ya, kalau mau membantu untuk memberantas tindak pidana korupsi ke depannya. Itu salah satu dekade ke depan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kemudian mohon kepada narasumber untuk dilihat di bagian kanan ada bagian chat. Silahkan diklik. Kemudian nanti akan saya bantu bacakan juga pertanyaannya apa saja dari para peserta webinar. Kita mulai pertama dari Fadli Iksan. Selamat siang, izin bertanya, di kondisi pandemi seperti ini dengan kebijakan Presiden yang mengeluarkan Perpu COVID, apakah ini Perpu yang selama ini kita khawatirkan tidak efektif untuk melindungi pejabatnya? Gitu. Mungkin bisa dikaitkan nanti ke dalam pelindungi pejabat dalam arti misalnya seperti dana bansos seperti ini, apakah nantinya itu akan menjadi imunitas atau tidak gitu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bang Arsil, Bang. Tunggu. Apa tadi? Jadi terkait dengan kebijakan Perpu COVID. Pertanyaannya sih, apakah ini Perpu yang selama ini kita khawatirkan tidak efektif untuk melindungi pejabatnya? Itu mungkin dalam pejabatnya dalam arti tindak pidana korupsi. Kan ada Perpu yang 1/2020 ya. Apakah itu pada akhirnya itu nanti malah kan ada juga permasalahan mengenai imunitas pada pejabat. Nah, apakah itu nantinya malah malah memberikan imunitas pada pejabatnya pada akhirnya? Enggak juga kan? Ya harusnya enggak itu ya. Masalah dari Perpu itu banyak rumusan yang kacau, tidak sesuai bagaimana seharusnya rumusan norma dirumuskan. Tapi sebenarnya kita paham lah gitu ya maksud tujuan dasar dari ketentuan itu maksudnya apa gitu ya. Yang jelas seharusnya dia bukan untuk memberikan imunitas begitu saja. Kalau memang melakukan kejahatan, maka itu hukum tidak boleh memberikan imunitas kepada orang yang memang jelas-jelas melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Itu enggak gitu ya. Dan saya nggak yakin nanti pengadilan akan membebaskan misalnya menteri ini itu ya. Dengan alasan pasal itu sangat gak yakin. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan pasal itu. Oke, siap. Lalu apakah ada tambahan dari Pak Amin atau dari Pak Agus mengenai pertanyaan ini? Kalau soal imunitas ya sama dengan Arsil nggak perlu khawatir. Yang mengkhawatirkan itu kualitas dari penyidik untuk penyidikannya. Jadi intinya itu kan gini, kalau seseorang itu dalam melakukan perbuatannya itu actus reusnya itu ada mens reanya, ya sudah itu namanya kejahatan. Nah, yang jadi masalah itu kan bukan perpunya, tapi sebagian orang merasa ya actus reus ada, tapi nggak ada mens rea, tapi kenapa dipidanakan? Nah, ini menurut saya kualitas dari penyidiknya. Jadi mungkin banyak penyidik yang nggak paham mens rea itu apa, actus reus itu apa, kemudian kausalitasnya seperti apa gitu. Nah, jadi yang harus diperbaiki mestinya dari situ. Jadi kalau memang ada niat jahat, ya sikat. Kalau nggak ada, ya jangan dipidanakan, mestinya gitu. Jadi Perpu nggak ada masalah, tapi kualitas dari penyidikannya yang masih bermasalah. Berarti sistem pendidikan hukum ya Pak yang bermasalah? Mungkin bukan hanya pendidikan. Kalau pendidikan nanti dikira fakultas hukum. Maksudnya bukan. Lebih ke area on the job trainingnya. Karena dari pengalaman saya begitu. Dulu penyidik waktu saya masih di KPK ya. Penyidik saya perintahkan ini digeledah. Dia nggak mau. Terus saya bilang, loh di KUHAP bunyinya begini, geledah, nggak mau. Waktu saya tanya, kenapa? Pak, dari dulu sampai sekarang kalau nyidik korupsi nggak ada penggeledahan, nggak pernah. Nah, kemudian pokoknya saya paksa, akhirnya geledah, berhasil. Nah, sekarang setiap penyidikan digeledah kan. Nah, artinya ngerubahnya itu bukan pendidikan lewat kuliah saja, itu perlu juga. Tapi on the job trainingnya itu dilakukan. Jadi kan contoh yang bagus.
Oke, siap Pak. Siap Pak Amin. Kemudian dari Pak Agus, apakah ada tambahan Pak? Enggak, saya pikir sudah cukup ya. Jadi selama memang ada unsur-unsur pidana dalam perilaku pejabat publiknya, entah itu di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, menurut saya ya bisa dijerat gitu. Jangan terlalu khawatir dengan Perpu yang sudah menjadi undang-undang kalau tidak salah. Kemarin kan sudah dimasukkan ke MK ya, tapi kalau tidak salah para penggugat itu menarik gitu. Saya tidak tahu kenapa kemudian menarik gugatannya gitu. Tapi pada prinsipnya selama itu tidak mengandung unsur-unsur pidana ya menurut saya bisa dijerat. Jadi jangan terlalu khawatir. Dan salah satu buktinya kan ini nih si menteri ini walaupun jelas kan dia menerima suap motong minta 10.000 ya dari setiap bingkisan senilai 300.000 ini kan saya tidak yakin kemudian dia akan berlindung dari Perpu itu atau undang-undang itu menurut saya gitu. Baik, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Irfan Alfiansyah. Ini cukup panjang, tapi akan saya ringkas saja langsung ke bagian pertanyaan. Pertanyaannya dari Irfan, yaitu sejauh mana efektivitas penjatuhan hukuman mati untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari. Ini sudah sempat disinggung oleh para narasumber. Silahkan apabila nanti masih mau ditambahkan sedikit atau tidak. Karena menurut saya orang di Indonesia ini tidak takut di penjara, tidak takut dengan ancaman hukuman mati, apalagi hanya mengganti dana korupsi, tetapi lebih takut menjadi miskin, akan kehilangan seluruh harta kekayaannya, sama seperti yang dipropos oleh Pak Agus. Nah, apakah perampasan seluruh harta kekayaan koruptor akan menjadi hukuman yang lebih efektif? Gitu. Mungkin bisa disampaikan pandangannya terlebih dahulu dari Pak Amin, mungkin. Saya kira tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau memang dia koruptor terbukti, ya udah biarin aja hidup tapi nggak punya apa-apa, dan nggak boleh apa-apa gitu. Jadi asetnya ya harus disita semuanya. Oke, siap. Kemudian dari Bang Arsil atau dari Pak Agus mungkin ada yang mau menambahkan lagi pertanyaan ini terkait pemiskinan. Banyak penjelasan soal itu. Ya, saya sedikit mungkin ya pada dasarnya tidak sepakat tadi ya soal hukuman mati dan soal pemiskinan atau apapun itu kita punya instrumennya dan itu sangat jarang dilakukan dan itu dari tahun 60 bahkan mungkin ya soal jadi intinya begini, ketika dalam satu ada tersangka disangka melakukan korupsi, di saat yang bersamaan diketahui dia memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah, maka dia bisa dibebankan dia diwajibkan untuk menjelaskan itu di tingkat penyidikan, menjelaskan asal-usul kekayaannya. Yang lain tadi, yang tidak terkait dengan korupsi itu satu ya, di tingkat penyidikan. Di tingkat itu pasal 37A, nggak salah ya, Undang-Undang Tipikor. Kemudian di pasal 38, hakim nanti dapat juga membebankan dia untuk menjelaskan harta yang tidak terkait dengan perkara tadi. Jadi bukan harta yang disita karena korupsi ya, tapi kekayaan dia. Kalau dia tidak seimbang, hakim dapat mewajibkan dia untuk membuktikan bahwa kekayaan yang lain tersebut tidak berasal dari korupsi. Jadi beban pembuktian terbalik, kira-kira begitu ya. Itu sudah ada dan itu sangat jarang. Saya belum pernah dengar mungkin dipakai. Oke. Dan itu salah satu alasan kita merevisi, mengganti Undang-Undang 371 ke 3199 kan karena dianggap itu tidak efektif, mau diefektifkan kira-kira gitu ya. Kemudian 2001 direvisi lagi gitu ya, tapi tidak efektif lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya terus bagaimana? Kalau memang mekanisme seperti itu memang kita mau pertahankan, harusnya ketika terjadi ketidak efektifan, maka dievaluasi. Dan dicari mekanisme gimana caranya supaya itu apa kelemahan aturannya, apakah ada yang kurang atau enggak, segala macam sampai akhirnya kita punya sistem yang tujuannya sama dan tapi bisa lebih efektif gitu. Dan ini tidak dilakukan. Jadi salah satu yang saya sebutkan tadi, sistem kita tidak responsif karena problem-problem dibiarkan. Itu yang menurut saya lebih efektif untuk kalau bilang menjerakan gitu ya, itu lebih menjerakan, lebih efektif dibanding hukuman mati. Hukuman mati kalau dia mati kan selesai.
Ya kalau dia masuk neraka kita nggak tahu kan. Kalau masuk surga bagaimana? Disuap dong. Ya suap penjaga nerakanya, masuk ke surga. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Andika Wicaksono. Ini pertanyaan pertamanya sih masih berkaitan dengan pidana mati dan pelanggaran HAM. Sepertinya sudah cukup jelas ya dari paparan dari para narasumber. Tapi kita coba bedah ke pertanyaan keduanya. Mengenai pidana korupsi, bagaimana akibat dari pihak-pihak yang menerima uang hasil korupsi? Di mana dalam undang-undang korupsi dikatakan pihak-pihak terkait bisa dikatakan turut serta. Bagaimana jika pihak-pihak tersebut adalah restoran, tempat belanja, warung-warung, dan toko-toko yang menerima hasil dana korupsi dari koruptor, di mana mereka tidak tahu bahwa dana tersebut hasil korupsi. Demikian, terima kasih. Mungkin ini cukup nyambung ke kasusnya dari Menteri yang KKP ya, yang digunakan, dan itu juga uangnya diduga dibelanjakan itu di luar negeri, bahkan di Hawaii, terkait dengan Black Friday. Mungkin saya bisa undang Pak Amin untuk menjawab pertanyaan ini terkait ini juga terkait sore. Untuk yang uang hasil korupsi ini sebenarnya lebih banyak dibahas di urusan prosedur waktu kita diskusi pencucian uang. Nah, di dalam pencucian uang itu ada juga diskusi mengenai prudent person. Jadi seandainya orang yang prudent menerima uang seperti itu, pendapatnya gimana? Jadi kalau misalnya gini, sesuai pertanyaan tadi ya, ada orang punya warung jualan nasi warteg gitu ya. Kemudian pelaku korupsi ini ke situ beli nasi, dimakan, terus waktu bayar dikasih lebihan, katakan dibayar 2 kali lipat. Kan bagi seorang pemilik warung seperti itu kan seprudent apapun akan menganggap itu hal yang biasa. Nah, jadi prudent person seperti itu memang judgmental. Namanya judgmental, makanya itu yang pada akhirnya nanti kalau signifikan harus diputuskan oleh judge kan, oleh hakim. Nah, kalau yang kira-kira menurut prudent person itu sesuatu yang tidak salah, maka itu dinyatakan tidak salah. Jadi tidak berarti semua yang diberikan nanti naik taksi, bayar taksi, supir taksinya kena, enggak begitu. Jadi ada judgmental mengenai prudent person. Tapi kalau misalnya gini, si pelaku itu tiba-tiba ketemu saya, terus ngasih duit katakan 100 miliar gitu, nah saya sebagai prudent person harus nanya kan, ini duit apa, ini dari mana gitu. Nah, kalau terus saya terima, ya saya kena juga. Gitu. Iya, siap. Terima kasih Pak Amin. Kemudian dari Bang Arsil mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang? Ya, pada dasarnya sama ya sama Mas Amin, itu soal money laundering. Jadi maksud dari pasal itu tidak sebegitunya juga gitu ya. Setiap orang yang menerima hasil dari satu kejahatan maka otomatis dia menjadi itu enggak. Karena memang ada tujuan kan di balik norma itu gitu ya. Dan dia tetap mengikuti prinsip-prinsip hukumnya juga gitu ya. Yang mau dijerat adalah orang yang ada mens rea atau punya kesadaran akan suatu kejahatan gitu. Yang batasannya tadi orang normal prudent tadi itu ya. Karena bukan realnya ya, secara natural gitu. Kita kalau ada orang mendapatkan satu pemberian ujuk-ujuk dalam jumlah yang sangat yang besar kan akan bertanya, ini kenapa, ada apa, buat apa, kira-kira kan begitu ya. Kecuali dapat undian itu sih oke gitu ya. Dan karena kan yang mau dihindari dari aturan itu adalah kemudian itu hanya selubung dari pencucian uang, bukan sekedar hibah, tapi bahwa uang itu kemudian nanti sebenarnya disimpan dengan alasan pemberian hadiah, dan orang yang menerima pada dasarnya adalah orang yang menyembunyikan, bukan kemudian dinikmati sendiri juga gitu ya. Jadi pemberian-pemberian yang normal atau penerimaan secara normal baik dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk pembelian tapi dalam batas yang normal itu harusnya nggak kena. Kalau nggak nanti negara jadi terdakwa, jadi tersangka. Kenapa? Karena nerima pajak dari
Itu bayar pajak negara jadi tersangka. Kalau nggak dipajakin rugi juga kan negara gitu. Iya. Untuk 2 kali ini pelaku gitu ya. Tapi kalau dipajakin jadi kena negara. Jadi kan jadi sebuah salah kan. Jadi apa namanya itulah. Kita harus pahami konteks maksud dari aturan itu. Oke. Siap, terima kasih Bang Arsil. Kemudian dari Pak Agus, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait pencucian uang? Sedikit saja gitu ya, saya sepakat pada Bung Arsil dan Pak Amin gitu ya, tapi saya menitik beratkan pada prinsip kehati-hatiannya. Nah, sebenarnya kita ini di ICW juga kemarin banyak mengkaji soal ini ya, nilai-nilai masyarakat adat. Ternyata di masyarakat adat itu punya nilai-nilai anti korupsi juga. Salah satu misalnya di Bengkulu gitu, saya lupa namanya, suku Kajang kalau juga salah, di Bengkulu. Ternyata mereka punya nilai-nilai yang soal anti korupsi yang misalnya harus berhati-hati ketika menerima pemberian dari orang yang kita tidak tahu gitu, asal muasal pemberiannya itu dari mana gitu. Nah, ini kan nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Dan menurut saya ini harus dibangkitkan kembali gitu. Nah, kami di ICW sebenarnya juga sangat rentan nih untuk menerima uang-uang yang kayak gitu, karena kita punya divisi yang namanya public fundraising gitu ya, menerima donasi dari masyarakat. Ini juga jadi isu yang kemudian waktu itu kita konsultasi dengan Pak Yunus Hussein waktu masih di PPATK dan menyarankan ketika ada donasi dari masyarakat, maka di formulirnya kalau bisa ditulis bahwa uang donasi yang diberikan selain satu dibatasi agar kita tidak menjadi terkungkung dengan uang yang diberikan gitu ya. Kedua adalah juga harus disampaikan bahwa uang yang diberikan dengan batas tertentu tersebut bukan dari hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang atau kejahatan yang lain. Nah, menurut saya itu juga mungkin harus juga diterapkan kepada masyarakat ya yang punya usaha-usaha tertentu, entah itu restoran atau apapun gitu ya. Itu juga harus ada disclaimer lah seperti itu, tidak menjadi bagian ya, dari atau tidak terkena aspek pidananya. Gitu. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Pak Agus. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta narasumber, maka saya mengundang dari sedikit mau menambahkan tadi terkait yang terakhir. Silakan Bang Arsil. Ya, menurut saya ini balik lagi sebenarnya ada tidaknya disclaimer tidak perlu menurut saya. Yang penting adalah kemudian uang itu tidak akan kembali ke si pemberi kan itu kan tujuan money laundering kan itu ya. Disembunyikan. Tapi kalau dia bagi-bagi sebar-sebar duit kayak Robin Hood, apakah kemudian para masyarakat di Inggris dulu yang menerima hasil kejahatan dari Robin Hood adalah pencuci uang? Kalau kemudian dia terima, kemudian akan memberikan manfaat secara langsung atau tidak langsung secara ilegal kepada si pemberi, itulah money laundering. Jadi sepanjang pemberian itu tidak ada motivasi apapun menurut saya dan tidak akan kembali ke mereka, itu nggak perlu dikhawatir menurut saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Arsil atas tambahannya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta, maka saya mengundang para narasumber untuk menyampaikan closing statement untuk webinar kali ini. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Amin terlebih dahulu, closing statement-nya Pak. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya dari sisi proses hukum pidana terkait korupsi itu mengenai korupsinya kita harus fokus ke suap dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung. Terus yang kedua, Indonesia perlu meningkatkan kualitas di area penyidikan. Kemudian kualitas di area peradilan. Jadi proses di pengadilan di mana ada penuntutan, ada defense, ada putusan hakim. Nah, kalau dua kualitas itu bisa ditingkatkan, pasti rakyat akan senang bahwa hukum ini keputusannya lebih pasti dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar proses hukum.
Jadi dari saya itu saja, itu yang perlu dilakukan oleh Indonesia ke depan. Terima kasih. Siap, terima kasih atas closing statement-nya Pak Amin. Kemudian dari Pak Agus, silakan Pak, closing statement-nya. Mungkin kalau saya memang lebih fokus pada masyarakat ya, bagaimana masyarakat supaya punya inovasi baru untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi ya, membuat instrumen-instrumen baru, pendidikan anti korupsi dan lain-lain gitu. Ya. Karena jangan sampai kemudian ini kehadiran KPK yang kemarin sempat akseleratif menurut saya dalam upaya penindakan korupsi tidak sehat juga bagi masyarakat, karena pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi seolah-olah akhirnya dilimpahkan kepada KPK semua dan masyarakat seperti tidak bisa melakukan apapun gitu, dan ini menurut saya tidak sehat dalam dinamika demokrasi hukum di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang menurut saya masyarakat harus diperkuat kembali gitu untuk menyimbangkan reformasi sistem hukum yang sedang dilakukan gitu. Pikir itu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus atas closing statement-nya. Lalu Bang Arsil, silakan Bang Arsil closing statement-nya. Oke, ya. Menambahkan aja dari yang Mas Amin tadi ya, sangat sepakat soal fokus kita harusnya ke suap, karena itulah the real korupsi, dan semua kejahatan pasal 2, pasal 3 pada akhirnya juga akan ke situ. Kita harus berani untuk berefleksi, baik pemerintah maupun masyarakat sipil itu sendiri gitu ya, dalam melihat kembali persoalan korupsi kita gitu ya. Itu harus dilakukan, dan apa namanya, menurut saya pemberantasan satu hal, tapi yang penting bukan ini saya jadi klise pemberantasan pencegahan, saya nggak mau pakai istilah pencegahan, tapi pembenahan sistem terutama hukum dan politik itu memang, karena di dua sektor ini problem kita sangat akut ya, gitu ya. Dan kedua sistem itu harus diarahkan untuk menjadi lebih menghargai hak warga negara, hak asasi, dan kemudian juga lebih efisien. Sistem yang tidak efisien itu selain memboroskan juga akan membuka peluang korupsi, dan kita udah punya pengalaman 15-20 tahun dengan pendekatan yang ada. Kita harus bisa move on, berefleksi atas pengalaman selama 15 tahun. 15 tahun itu setengah orde baru kan gitu ya. Itu udah setengah lebih. Kalau hitung sampai 20 tahun, maka kita udah punya periode lebih dari setengah orde baru. Ya, apakah kita sudah berhasil meninggalkan itu sepenuhnya atau belum? Bukan sekedar soal rezim gitu ya. Karena juga korupsi ini bukan soal, balik lagi juga, ini juga bukan soal rezim pemerintahan per 5 tahunan gitu ya. Ini bukan soal Jokowi, ini bukan SBY, karena faktanya terjadi di setiap rezim. Berarti kan ada satu problem yang lebih mendasar yang bermasalah, yang harus kita cari itu dan harus kita beresin. Kita harus berani masuk ke situ, bukan sekedar ngomong soal ada koruptor ditangkap, itu satu hal, tapi ya harus bisa lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Arsil. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Agus, Pak Amin, dan Bang Arsil sudah bersedia untuk mengisi webinar ini dan memberikan insight-insight menarik mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya. Nah, terima kasih juga pada para peserta sudah antusias untuk mengikuti webinar ini dan juga sudah menyampaikan pertanyaan. Baik, demikian adalah webinar kami dari Loophole Academy kali ini. Mohon untuk dipantau terus apabila ada webinar selanjutnya di Loophole Academy, itu bisa di-follow di Instagram ataupun Twitter @loopholeacademy. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mengikuti webinar ini dan sampai jumpa di kemudian hari dan semoga sehat selalu. Oke, sehat-sehat ya Pak Agus, Pak Amin. Ya. Selamat sore Mas Amin, ya Agus.